Pemirsa, kita review kembali 10 WNI yang disandra kelompok bersenjata Abu Sayyaf telah dibebaskan. Saat dibebaskan, ke-10 warga negara Indonesia ini dalam kondisi baik dan sehat. Presiden Joko Widodo mengapresiasi pembebasan ke-10 WNI yang disandra kelompok Abu Sayyaf sejak 26 Maret 2016 lalu ini berkat kerjasama yang baik antara pemerintah Filipina dan Indonesia. Akhirnya 10 ABK WNI yang disandra oleh kelompok bersenjata sejak 26 Maret 2016 yang lalu saat ini telah dapat dibebaskan. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, seluruh anak bangsa yang telah membantu proses upaya pembebasan ini, baik yang formal maupun yang informal. Ucapan terima kasih terutama juga saya tujukan kepada pemerintah Filipina. Tanpa kerja yang baik, tanpa kerja sama yang baik, upaya pelepasan tersebut tidak mungkin membuahkan hasil yang baik. Saksikan Metro bagi pemirsa, rencananya hari ini keluarga salah satu korban sandra Abu Sayyaf akan diberangkatkan ke Jakarta untuk menemui anaknya, Bayu Oktavianto. Dan Bayu merupakan warga Klaten yang menjadi korban sandra Abu Sayyaf. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Clara Arverina, langsung dari Klaten, Jawa Tengah. Clara, selamat pagi, dan rencananya bagaimana atau jam berapa ini keluarga korban sandra akan diberangkatkan menuju Halim Perdana Kusuma, Jakarta? Ya, Marvin, rencananya dari keluarga Bayu Oktavianto akan terbang dari Bandara Solo untuk menuju ke Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada pukul 9 pagi nanti. Dan informasi ini diterima oleh ayah dari Bayu Oktavianto, Bapak Sutomo, diterima dari PT Maritim Lem yang merupakan perusahaan dari kapal Brahma 12. Dan nanti rencananya dari Bapak Sutomo dan juga paman dari Bayu akan terbang ke Jakarta untuk menemui Bayu Oktavianto yang menjadi korban dari penyanderaan Abu Sayyaf ini. Sementara keluarga Bayu juga masih belum mengetahui kapan rencananya akan kembali ke Klaten, dan dari keluarga Bayu mengaku akan mengikuti jadwal yang sudah diatur oleh pihak perusahaan saja. Ya, Marvin, memang keluarga Bayu Oktavianto begitu senang dan bahagia ketika mengetahui anak sulungnya berhasil dibebaskan. Raut wajah dari ayah Bayu Oktavianto, Bapak Sutomo, juga begitu berbeda dengan terakhir kali kami datang ke Klaten ini. Dan pihak keluarga mengaku menerima informasi pembebasan ini pertama kali dari media pada pukul 2 siang. Namun kemudian keluarga Bayu belum terlalu percaya. Kemudian pada pukul 4 sore keluarga Bayu menerima informasi dari pihak perusahaan bahwa ke-10 WNI sudah dibebaskan oleh pihak Abu Sayyaf. Dan ayah dari Bayu, Bapak Sutomo, begitu bahagia karena penantiannya selama 5 minggu atau lebih dari sebulan ini akhirnya terbayar sudah. Rasa lega juga semakin meluap ketika keluarga Bayu melihat Bayu ada di televisi dalam kondisi yang sehat sama seperti sebelum penyanderaan itu terjadi. Dan kemudian tetangga di sekitar rumah Bayu juga begitu mengetahui kabar baik ini langsung mendatangi rumah Bayu untuk memberikan selamat kepada keluarga Bayu atas pembebasannya. Dan untuk mensyukuri pembebasan anaknya ini, keluarga Bayu juga menggelar syukuran berupa pengajian di rumahnya. Bahkan sejak tanggal 26 Maret atau hari di mana 10 WNI disandra Abu Sayyaf, keluarga Bayu setiap malamnya juga menggelar pengajian yang katanya tidak akan berhenti pengajiannya sebelum Bayu dibebaskan oleh Abu Sayyaf. Dan pengajian ini dihadiri oleh keluarga dan kerabat Bayu dari berbagai daerah Jawa Tengah dan perwakilan dari pihak kepolisian. Seperti diketahui, Marvin, 10 orang WNI ini diculik oleh Abu Sayyaf saat kapal yang mereka tumpangi dibajak oleh kelompok militan tersebut dalam tanggal 29 Maret lalu. Dan Abu Sayyaf kemudian meminta tebusan kepada pemerintah Indonesia sebesar 50
juta peso atau sekitar 15 miliar, dan Abu Sayyaf merupakan kelompok radikal yang memberontak terhadap pemerintah Filipina sejak tahun 1970-an dan selama ini sudah menewaskan sedikitnya 100.000 orang. Dan memang keresahan luar biasa juga sempat dirasakan oleh pihak keluarga Bayu, Bapak Sutomo dan juga ibu beserta anaknya. Pasalnya sempat belum ada kabar baik terkait dengan pembebasan ini, bahkan juga hingga batas tebusan juga sudah habis, dan belum lagi sebelumnya juga militer Filipina sempat melakukan operasi militer dengan menyerang Pulau Basilan yang menjadi salah satu basis kelompok dari Abu Sayyaf. Namun operasi militer tersebut gagal dan 18 tentara Filipina malah tewas dan 50 orang pasukan khusus ini mengalami luka-luka. Dan Bayu sendiri sudah 3 tahun bekerja sebagai ABK kapal Brahma 12, dan ini memang sudah menjadi cita-citanya Bapak Sutomo. Meski merasa resah dengan pekerjaan Bayu tersebut dan trauma akibat penyanderaan ini, namun Bapak Sutomo mengaku jika Bayu tetap ingin melanjutkan pekerjaannya menjadi ABK kapal Brahma 12, Bapak Sutomo akan merelakannya dan menyerahkan sepenuhnya cita-cita tersebut ke tangan Bayu Oktavianto. Dan berikut adalah pernyataan dari Bapak Sutomo yang merupakan ayah dari Bayu Oktavianto. Kita serahkan sama anak, keputusan itu lanjut di tangan anak. Kalau menurut informasi dari anak saya itu, cita-cita semenjak kecil itu memang terjun laut. Apapun yang terjadi, rintangan apapun yang terjadi, dia siap menghadapi. Nanti kalau seandainya anak kita sudah bebas dari pihak Sandra, tolong untuk sementara waktu diistirahatkan di rumah biar keadaannya kondusif, sehat. Nah akhirnya setelah itu ya perusahaan juga menyetujui apa yang diminta dari keluarga korban. Untuk sementara demikian dari Klaten, Jawa Tengah. Marvin, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Clara Alverina, langsung dari Klaten, Jawa Tengah. Dan pemirsa, selamat sore. Hari ini KPK memanggil mantan komisaris PT Agung Sedayu Group, Richard Halim Kusuma, terkait dengan kasus dugaan suap raperda reklamasi dengan tersangka AWJ. Kita bergabung bersama rekan kami, Mila Amalia, langsung dari gedung KPK di Jakarta. Mila, apakah Richard sudah selesai diperiksa oleh KPK? Robert, hingga saat ini Richard Halim Kusuma, Direktur Utama dari PT ASG, masih menjalani pemeriksaan dengan tim penyidik KPK. Karena pemeriksaan sendiri tadi ini dimulai sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat dan sudah berjalan kurang lebih sekitar 5 jam hingga saat ini. Richard sendiri tadi tiba di gedung KPK sekitar pukul setengah 9 pagi. Namun saat tiba di gedung KPK ini, Richard tidak memberikan pernyataan apapun dan langsung masuk ke dalam gedung KPK. Pemeriksaan Richard kali ini sebagai saksi dengan statusnya ini saksi sebagai mantan komisaris dari PT ASG dan memberikan keterangannya untuk tersangka Presidir PT APL Arisman Wijaya. Nantinya keterangan-keterangan yang diberikan oleh Richard ini dikumpulkan untuk disatukan dan dimasukkan ke dalam berkas perkara milik Arisman. Dan KPK sendiri juga sudah meminta kepada Direktorat Jenderal Imigrasi untuk melakukan pencegahan kepada Richard untuk pergi ke luar negeri dengan alasan apabila nantinya sewaktu-waktu tim penyidik membutuhkan keterangan lebih lanjut dari Richard ini dapat dengan mudah diperoleh. Robert. Nilai ini adalah pemeriksaan kedua bagi Richard sejauh ini. Dari informasi yang didapatkan di sana, apa saja yang sudah didapatkan oleh KPK dari keterangan Richard Kusuma? Hingga saat ini belum ada informasi mengenai apa saja atau poin yang diterima oleh tim penyidik KPK dari keterangan yang sudah diberikan oleh Richard, karena pemeriksaan sendiri masih berlangsung. Namun bila dilihat dari pemeriksaan pertama yang dilakukan KPK terhadap Richard Halim Kusuma pada Rabu 20 April 2016 lalu ini, tim penyidik KPK ini menanyakan beberapa pertanyaan mengenai peran Richard sebagai komisaris PT ASG untuk mendapatkan izin terkait proyek reklamasi untuk anak perusahaan milik ASG, yaitu PT Kapuk Niaga. PT Kapuk Niaga ini merupakan salah satu pengembang yang memiliki izin untuk melakukan reklamasi di 5 pulau dengan kurang lebih luas wilayah sebesar 1.300 hektar. Robert. Baik, terima kasih Mila Amalia atas informasi langsung dari gedung KPK.
Pemirsa, pengampunan pajak jika tidak ditangani dengan baik bisa menjadi bumerang untuk Indonesia. Pengampunan pajak berpotensi membawa masuk dana sekitar 500 triliunan lebih. Dana sebesar itu perlu diimbangi dengan instrumen penampungan dana. Jika tidak dipersiapkan, dana masuk itu bisa jadi masalah untuk iklim investasi dalam negeri. Ingin secepatnya menyiapkan instrumen investasi apa yang harus kita persiapkan apabila harus uang masuk itu benar-benar pada posisi yang berbondong-bondong, yang besar-besaran, baik investasi portofolio maupun investasi langsung. Saya persiapkan Pak Menteri Keuangan melapor. Inilah pesan Presiden Joko Widodo menyambut rancangan undang-undang pengampunan pajak atau teks amnesti yang ditargetkan akan sah pada akhir bulan ini. Nantinya kebijakan teks amnesti membuka kesempatan pendaftaran hingga 31 Desember 2016. Ketua Otoritas Jasa Keuangan Mulyaman Hadad setuju. Dana hasil kebijakan teks amnesti diarahkan ke sektor produktif jangka panjang, misalnya investasi di sektor infrastruktur atau perbankan. Oh iya, karena kan likuiditas jadi longgar. Kalau likuiditas jadi longgar, kan kemudian dana bisa jadi lebih murah. Ya, karena dana bisa lebih murah, kan kredit bisa. Jadi saya kira simpel saja sebetulnya. Yang penting sebetulnya saya concernnya lebih pada begitu uang masuk, bagaimana kemudian bisa teralokasi ke sumber daya yang lebih produktif itu ya. Bukan tanpa alasan, pengamat pajak Justinus Prastowo mengkalkulasi jika dana repatriasi yang masuk ke Indonesia lebih dari 500 triliun rupiah, maka akan berbahaya bagi iklim investasi di Indonesia. Kalau kita tiba-tiba kebanjiran likuiditas, itu juga nggak baik bagi perekonomian kita. Apalagi devisa kita kan hanya 110 miliar, itu hanya sekitar 1.200 triliun. Kalau sampai 2 kali devisa, tiba-tiba rupiah akan menguat 2 kali. Ekspor kita, yang akan bahaya adalah ekspor kita. Di sisi lain, ekonom dari Indef, Eni Sri Hartati mengungkap, pemerintah perlu meningkatkan iklim investasi dan kualitas sumber daya manusia yang lebih kondusif, agar konglomerat berminat mengendapkan dana repatriasi di dalam negeri. Pendaftar teks amnesti pun harus digiring agar menjadi wajib pajak yang taat. Hanya sekedar pengampunan, tetapi iklim usaha tidak kondusif ya, dan termasuk nanti berdampak kepada terendusnya berbagai bisnis mereka. Tentu kan ini juga ada perhitungan kalkulasi mereka ke depan, bahwa di tahun-tahun ke depan mereka tidak bisa lagi melakukan praktek-praktek penyimpangan terhadap kewajiban pajak gitu. Sementara itu, pemerintah mengungkap salah satu elemen penting dalam keberhasilan program pengampunan pajak ialah kepastian hukum dan kerahasiaan nama bagi pendaftar teks amnesti. Maka akan ada tim gabungan yang memudahkan kepulangan dana WNI di luar negeri ke tanah air. Tim di bawah koordinasi Kementerian Keuangan, khususnya Ditjen Pajak ini, terdiri atas Kapolri, PPATK, BI, Menkumham, dan Kemenlu. Dari Jakarta, tim liputan Metro TV.